Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midori Autake dengan NIM 1020111535043. Sebelumnya yang terhormat untuk Bapak Dian Sastro selaku pengajar mata kuliah AKK yaitu Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, saya izin untuk mempresentasikan terkait tugas akhir dari mata kuliah tersebut, yakni Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, mengenai konsep rencana strategis dan rencana operasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa dari poin-poin yang sudah saya rangkum. Yang pertama yaitu tentang konsep rencana strategis. Yang kedua, komponen penting dari perencanaan strategis. Yang ketiga, manfaat perencanaan strategis. Yang keempat, pengertian dan konsep rencana operasional. Yang kelima, keterkaitan antara rencana strategis dan rencana operasional. Yang keenam, keterkaitan antara rencana strategis dan rencana operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kesimpulan. Baik, seperti yang tampilan pada PowerPoint saya, yakni tentang konsep rencana strategis. Pengertian rencana strategis dalam karya Thomas dan Hank David mengenai Strategic Management and Business Policy pada tahun 1990 dijelaskan secara sederhana mengenai pengertian dan rencana strategis, bahwa rencana strategis merupakan suatu rangkaian proses yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama atau dapat dikatakan dalam jangka panjang untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan cara perencanaan dalam berbagai kemungkinan berbasis keadaan lingkungan. Sedangkan menurut jurnal artikel Mazen G. Al-Subaki tahun 2016 yang mengutip pernyataan rencana sistematis yang berorientasi berdasarkan rute yang belum pernah digunakan peluangnya dan menitik beratkan pada kerjasama organisasi. Baik, dalam memahami konsep rencana strategis, hal penting berkaitan dengan perencanaan strategis itu berasal dari kemampuan untuk mengorganisir dan melihat peluang dari sekitar. Selanjutnya, untuk mengurangi kegagalan melalui perencanaan manajemen yang baik. Dalam konsepnya, kerangka utama perencanaan strategis itu adalah manajemen strategis, di mana dijelaskan pada jurnal Mezinci Al-Subaki ditulis bahwa perencanaan strategis adalah fungsi utama Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen penting dari perencanaan strategis. Di sini terdapat komponen penting menurut karya Michelle Ellison dan Judd Kay. Yang pertama yaitu environment. Environment ini memuat tentang apa kekuatan kompetitif dan eksternal terpenting yang harus diketahui dan ditanggapi, dan hal tersebut harus melihat adanya peluang. Selanjutnya, Theory of Change and Program Portfolio yang memuat tentang bagaimana seharusnya konsep strategi program secara keseluruhan, yang mana dikenal dengan change atau perubahan. Selanjutnya ada business model, yang mana business model ini memuat tentang berarti model apa bisnis kedepannya. Jadi kita harus memikirkan model-model seperti apa yang akan dijalankan untuk bisnis pada suatu organisasi tersebut. Nah, selanjutnya organization capacity. Organization capacity ini memuat tentang dalam hal apakah sumber daya sistem dan struktur organisasi yang perlu diperkuat dan ditingkatkan. Baik, selanjutnya terdapat komponen yang terakhir yaitu leadership. Leadership ini yaitu memuat tentang bagaimana kita mengoptimalkan staf kita dan kepemimpinan dalam proses kerja atau kinerja nantinya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat perencanaan strategis. Apa saja itu? Baik, di sini saya terdapat 6 manfaat. Yang pertama yaitu untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan organisasi yang semakin kompleks nantinya. Yang kedua, untuk mengelola keberhasilan dengan berorientasi pada perencanaan hasil. Jadi kita akan memfokuskan pada pencapaian hasil nantinya, seperti itu. Selanjutnya, untuk memberikan dorongan terhadap aktivitas yang berorientasi pada masa depan. Selanjutnya yaitu mengembangkan sifat adaptif dan fleksibilitas dari suatu perencanaan dengan pendekatan jangka panjang. Selanjutnya yaitu meningkatkan pelayanan prima atau yang disebut dengan service excellence. Yang terakhir yaitu untuk meningkatkan komunikasi baik dalam internal organisasi maupun eksternal organisasi pada semua level atau tingkatan pihak-pihak yang berkepentingan atau berkaitan. Selanjutnya yaitu pengertian dan konsep rencana operasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan antara keduanya. Yang pertama yaitu pengertian rencana operasional. Rencana operasional adalah perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang, yaitu disebut dengan jangka pendek, dan terutama berkenan dengan tujuan mencapai efisiensi. Secara lanjut, dapat dijelaskan bahwa rencana operasional merupakan rencana yang menitik beratkan pada proses yang melibatkan atau membandingkan nilai aktual secara teratur dengan target terkuantifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu konsep rencana operasional. Rencana operasional merupakan bagian dari rencana kerja strategis yang memberikan deskripsi tentang bagaimana rencana strategis dilaksanakan, atau dapat dikatakan bahwa rencana operasional itu merupakan rencana detail berupa rencana sekali pakai dan rencana tetap dari rencana strategis. Rencana sekali pakai ini memiliki konsep berupa rencana yang dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu dan ditinggalkan manakala tujuan tersebut telah dicapai. Contohnya seperti anggaran. Sedangkan rencana tetap merupakan pendekatan yang sudah dilakukan untuk menangani situasi yang telah terjadi berulang-ulang dan dapat diperkirakan, contohnya adalah kebijakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara rencana strategis dan rencana operasional. Ada beberapa keterkaitan. Nah, saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama adalah mengenai kurun waktu. Kita mengetahui dalam proses penyusunan rencana selalu ada target waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Rencana strategis ini termasuk rencana jangka panjang yang cenderung untuk melihat ke depan beberapa tahun, bahkan dalam dekade. Sedangkan rencana operasional termasuk dalam rencana jangka pendek, biasanya 1 tahun merupakan periode yang relevan. Keterkaitan selanjutnya adalah cakupan. Cakupan dalam perencanaan umumnya terdiri dari cakupan luas dan cakupan sempit yang bertujuan menyesuaikan target atau sasaran. Dalam perencanaan rencana strategis mempunyai cakupan yang luas dan mempengaruhi aktivitas organisasi secara luas. Sedangkan pada rencana operasional mempunyai cakupan lingkup yang terbatas dan relatif sempit, atau dapat diartikan rencana operasional ini berkenan dengan suatu rangkaian kecil aktivitas. Yang terakhir yaitu mengenai sasaran. Pada umumnya perencanaan disertakan dengan rincian sebagai petunjuk pelaksanaan berupa sasaran. Pada rencana strategis ini sering kita dapati bahwa sasaran dari rencana strategis itu berupa istilah yang tampak umum dan sederhana. Berkebalikan dengan rencana operasional yang bentuk sasarannya itu diturunkan dari rencana strategis, berisi pernyataan yang lebih detail serta makin mengerucut atau rinci. Baik, berdasarkan studi literatur dan pembahasan saya kali ini, yaitu tentang rencana strategis dan rencana operasional, dapat diperoleh kesimpulan
yakni yang pertama yaitu perencanaan strategis atau strategis planning. Merupakan sebuah perencanaan yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi masa depan yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lebih panjang. Selanjutnya, pada rencana operasional atau operational planning adalah rencana yang memberikan rincian tentang bagaimana rencana strategis itu akan dilaksanakan. Terdapat keterkaitan yang ditujukan antara rencana strategis dan rencana operasional dalam hal kurun waktu, sasaran, maupun cakupan. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan PowerPoint untuk presentasi tugas akhir ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya karena sudah melihat video presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika terdapat salah Kata atau pengucapan yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terhormat untuk Bapak Dian Sastro, saya berterima kasih banyak atas pembelajaran dan ilmu yang sudah diberikan selama semester 2 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.